Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu usul fikih sebagai alat untuk memahami hukum Islam. Hukum Islam yang begitu sangat luas, lebih luas dari lautan. Saking luasnya, umur kita dihabiskan untuk belajar hukum Islam tidak akan cukup. Maka untuk memahami hukum Islam itu, para ulama telah menyusun satu cabang ilmu yang disebut ilmu usul fikih, yaitu ilmu tentang pokok-pokok, dasar-dasar, petunjuk-petunjuk untuk fikih. Sedangkan fikih itu adalah mengetahui hukum Allah dari dalil. Untuk sampai kepada fikih, idealnya kita harus mengetahui usul fikih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membahas hukum taklifi. Hukum taklifi yang sudah dibahas, satu, ijab. Ijab itu untuk dalil, perbuatannya disebut wajib. Yang kedua nadab. Yang ketiga tahrim. Yang keempat karohah. Yang kelima ibahah. Ini dinamai hukum taklifi. Taklifi itu sederhananya memberikan beban pekerjaan, beban ibadah, beban untuk beramal. Maka dari yang 5 itu disederhanakan menjadi 2. Ada yang harus dikerjakan, ada yang harus ditinggalkan. Pekerjaan kan 2. Yang harus dikerjakan ada 2, wajib dan sunnah. Dalilnya ijab dan nadab, perbuatannya wajib dan mandub. Yang harus ditinggalkan hukumnya ada 2 juga, haram dan makruh. Dalilnya disebut tahrim. Kalau makruh dalilnya disebut karohah. Yang ketiga sifatnya memilih, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, namanya mubah. Dalilnya disebut ibahah. Nah, jadi itu yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang hukum wad'i. Jadi ada taklifiyun, ada wad'i. Al-hukmul wad'iyu huwa ma yaqtadi ja'la syai'in. Hukum wad'i itu adalah hukum yang menunjukkan kepada ja'la syai', menjadikan sesuatu sababan, sebab, li syai'in akhara,
untuk yang lain, au syarton atau menjadi syarat, au mani'an minhu atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Nah, itu namanya hukum wad'i. Jadi yang ditetapkan untuk sabab, syarat atau mani'. Sering Bu mendengar istilah sabab, syarat, sabab. Naon sababna? Yang kedua syarat. Yang ketiga mani'. Dari tiga ini mana yang populer? Sabab dan kalau mani. Nah, mungkin mani di sini bisa dua pemahaman orang. Apakah misalnya mohon maaf mani yang keluar dari kemaluan, itu mah dibacanya mani pakai ya. Kalau ini dibacanya mani'un pakai ain. Nah, makanya jangan salah menyebut mani' pakai ain. Ibu-ibu kan ahli tajwid ya. Dibacanya harus benar. Salah baca, salah arti. Mani' pakai ain. Jadi kita simpulkan bahwa hukum wad'i itu ada 3 macam. Di bagian B ya, halaman 28. Hukum wad'i ada 3 macam. 1. Sabab. 2. Syarat. 3. mani'. Nah, 3 hal ini siapa yang menyusun, merumuskan 3 hukum ini? Tentu bukan Allah, bukan Rasul. Siapa tuh? Para ahli usul fikih, ulama usul fikih, para ulama usul fikih. Jadi nanti Bu namanya istinbat. Istinbatnya menyimpulkan dari berbagai macam dalil. Kalau Bapak Ibu baca tulisan, baca terlebih lagi Quran, hadis, harus belajar mengistinbat. Mengistinbat itu menyimpulkan. Kita ambil contoh dulu nih, belok dulu sedikit ke Quran. Surat yang terpendek di Quran itu ada 3 ayat kan. Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Asr. Nah, dari surat Al-Asr, coba Ibu istinbat apa kandungannya surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Coba kira-kira istinbat dari surat itu apa? Kesimpulannya yang bisa yang pertama, pentingnya waktu, bisa wal asri. Ada lagi istinbat lain? Istinbat lain dari 2 ayat, dari 3 ayat itu manusia ada 2 golongan. Ada yang rugi, ada yang beruntung. Golongan yang rugi di ayat 2, innal insana lafi khusri. Dan ini kebanyakan manusia. Jadi umumnya manusia itu rugi. Dari mana menyimpulkan kebanyakan? Karena al-insan itu menunjukkan umum. Berarti keumuman manusia itu rugi. Yang kedua, kelompok manusia yang beruntung. Di ayat yang 3. Sifatnya 4. 1, alladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Jadi dari ayat ini, kalau ingin menjadi manusia sukses, beruntung, berhasil, miliki 4 sifat ini.
Itu istinbat contoh. Jadi hasil membaca, oh kesimpulannya ini. Nah, kalau kita mau mengistinbat Quran hadis, alatnya memang usul fikih. Makanya tidak setiap orang hafal Quran bisa mengistinbat Quran, karena alatnya harus belajar usul fikih. Nah, itu contoh. Ulama usul fikih membaca dalil-dalil Quran hadis, maka mengistinbat hukum wad'i itu ada 3. Makanya Bu, kata Imam Syafi'i ya, jadi kembali ke surat Al-Asr sedikit. Kata Imam Syafi'i, seandainya manusia memikirkan kandungan surat Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka. Maksudnya apa tuh? Saking luasnya makna surat Al-Asr, teku surat lain oke jelas. Tanpa surat yang lain, nampaknya sudah jelas Al-Asr. Apalagi ditambah surat lain, lebih jelas lagi. Itu saking mendalamnya Imam Syafi'i mentadaburi surat Al-Asr yang jumlahnya hanya 3. Kesimpulannya, pada jadi jalma rugi atau beruntung? Beruntung. Punya 4 sifat ini. Nanti kalau dijabarkan 4 sifat ini panjang. Illal ladzina amanu, beriman. Apa itu iman? Apa saja yang harus diimani? Panjang kan? Mengurai iman itu. Usul fikih di mana? Wa amilus sholihati. Belajar usul fikih itu belajar tahu amal soleh itu yang bagaimana. Itu usul fikih. Jadi dari 3 ayat itu, orang yang beruntung ya harus tahu usul fikih dalam rangka mencapai wa amilus soleh. Tidak mungkin amal soleh tanpa Quran dan hadis. Tidak mungkin tahu Quran hadis tanpa alatnya, yaitu usul. Nah, itu logikanya begitu. Ya. Nah, itu contoh istinbat. Makanya belajar istinbat itu memang banyak peralatannya, ya. Selain usul fikih tentu bahasa Arab wajib juga. Bahasa Arab, ilmu Quran, ya. Nah, kita fokus pada yang pertama dulu, sabab. Sabab. Secara bahasa sabab itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang lain. Berarti mirip dengan wasilah perantara. Jadi sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang lain. Bapak Ibu ke tempat ini pakai naon, Bu? Tah, sababna teh eta. Sababna teh pakai motor, pakai mobil sampai ke sini. Itu sabab. Yang memberi rizki siapa? Langsung tidak? Ayah sababna. Ada rizki, kita yakin rizki itu ya Allah. Wallahu yarzuqu may yasha. Allah memberi rizki siapa saja yang dikehendaki. Tapi sabab rizkinya dijelaskan Allah. Saya pernah nulis artikel sederhana, kalau tidak salah ada 8 ya. Sebab mendapatkan rizki sesuai aturan Allah. Di antaranya iman, ikhtiar, doa, istighfar, taubat, berbagi. Nah, itu cara. Di kita mencari rezeki masih fokus pada ikhtiar. Itu kurang sempurna. Kalau mencari rezeki mengandalkan ikhtiar, hasilnya kesombongan. Kenapa hasilnya kesombongan? Karena dia merasa itu hasil usahanya. Makanya mencari rezeki dalam Islam sababnya bukan hanya ikhtiar.
Ada doa di sana, ada iman, ada takwa, ada istighfar, ada taubat, ada berbagi. Jadi berbagi itu cara mendapat rezeki. Sampai ada hadisnya. Saya catat beberapa dalilnya. Memang betul. Oh iya, sabab rezeki. Nah, orang terlalu fokus kepada satu. Penting mah ikhtiar. Kalau ikhtiar tanpa doa kan sombong. Kalau doa saja tanpa ikhtiar, bohong aja ya. Abdi mah bade ngadoa we, tapi tidak ikhtiar, bohong. Ya. Kalau ikhtiar tara sholat, diyakini rezekinya mual berkah. Itu ya. Makanya Rasul setiap pagi minta 3 hal kan, sapaket. Sebelum minta rezeki Rasul minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Jadi Rasul itu ilmu dulu yang diminta. Karena tanpa ilmu rezeki itu tidak thayyib. Tanpa ilmu amal tidak diterima. Makanya 3 hal ini kita baca secara rutin sambil berikhtiar. Ilman nafi'an, Quran, hadis terus kita pelajari. Makanya tadi saya baca ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maksudnya apa? Ibadah kita itu sampai wafat. Ada istilah pensiun. Ibadah banyak. Kalau bekerja ke manusia mah ya pensiun. Ibadah kepada Allah tidak ada pensiun. Sepanjang masih bernapas, bernyawa, wajib ibadah. Nah itu. Nah kembali, sabab itu yang mengantarkan sesuatu sehingga sampai pada sesuatu yang lain. Tujuan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Nah itu. Maka sababnya dengan berikhtiar, dengan bertakwa, dengan beriman. Nanti pelajari lagi bagaimana iman akidah seputar rezeki. Saya bahas di mana ya itu? Di Dago waktu sebelum pandemi. Ibu-ibu yang punya bukunya ada di sana. Risalah ibadah dalam Islam. Ada nggak? Alumni yang di Dago itu apalagi. Jadi di sana dibahas risalah ibadah dalam Islam tuh. Bu Ina mungkin punya ya. Yang warna biru pokoknya. Nah itu di sana diulas sebab-sebab mendapatkan rezeki. Nah itu diurai bagaimana akidahnya tentang rezeki itu harus jelas. Nah itu sabab ya. Dalam usul fikih sabab itu ma yalzamu min wujudihi wujudul hukmi wa min adamihi adamul hukmi. Sesuatu yang mengharuskan dengan adanya sesuatu itu ada hukum. Dengan tidak adanya sesuatu itu tidak ada hukum. Ibu imam mikirnya kada 2 kali ya. Kalau disederhanakan, ada dia ada hukum. Tidak ada dia tidak ada hukum. Si dia itu sabab. Ada sabab, ada hukum. Tidak ada sabab, tidak ada hukum. Si dia itu sabab. Ada Ramadan, tuh. Ada saum Ramadan. Tidak ada bulan Ramadan, tidak ada saum Ramadan. Berarti Ramadan itu sabab adanya saum Ramadan. Artinya. Jadi itu aya sababna teu ngalaksanakeun ieu teh. Aya laksana. Ada waktu sholat, berarti ada kewajiban sholat. Tidak ada nih. Waktu sholatnya belum ada. Maka berarti belum ada kewajiban sholat. Itu namanya sabab. Ya. Sesuatu yang mengharuskan
Dengan adanya sesuatu itu adanya hukum, dan dengan tidak ada sesuatu itu maka tidak ada hukum. Supaya lebih jelas kita lihat beberapa contoh. Contohnya, contoh sabab. Tergelincir matahari sebagai sabab adanya sholat zuhur. Jadi kalau ada matahari tergelincir datang waktu zuhur, berarti ada kewajiban sholat zuhur. Sama dengan tadi, ada 10 Zulhijjah, berarti ada apa? 10 Zulhijjah mana? Kurban. Tidak ada 10 Zulhijjah, tidak ada kurban. Salah. Nah, itu yang disebut sabab. Contoh lain, apakah zakat wajib? Wajib. Kalau ada sababnya. Bagi siapa wajibnya zakat? Bagi yang menemui sabab zakat. Tidak ada sabab zakat, tidak wajib zakat. Nah, apa sabab zakat? Nah, di sini. Contoh lain, adanya nisab adalah sabab adanya kewajiban zakat. Kita sambil coret-coret ya. Mana sendal? Jadi contoh sabab ya. Jadi contohnya tadi tergelincir matahari. Contoh-contohnya ya. Contoh 2, nisab. Nah, nisab. Contoh 3, apalagi ini contohnya? Nasab aja ya. Nasab dan nikah. Ada nisab, ada nasab. Nasab dan nikah. Nah, ini sabab. Sabab. Ini wadi. Jadi hukum wadi ada 3. Sabab, syarat, dan mani. Kita sedang membahas sabab. Nah, ini hukum taklifinya. Hukum taklifi. Kelihatan, Bu? Nah, ini tulisannya kurang ini ya. Tidak seperti komputer maksudnya. Ini apa bacanya? Tergelincir matahari. Ini sabab adanya apa? Wajibnya sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur itu taklifi. Ya. Taklifi itu kan ada yang sudah dibahas. Ada wajib, ada haram, ada nadab, ada makruh dan mubah. Jadi tergelincir matahari itu sabab adanya apa? Wajibnya sholat zuhur. Berarti tidak wajib sholat zuhur itu kalau belum tergelincir. Nah, itu sabab. Gampangnya 2. Apa ini? Nisab. Nah, nanti definisinya apa nisab itu? Nisab itu apa, Bu? Ayat nisab, ayat nasib, bedanya. Kan?
Nah, jadi sabtunya batas minimal harta yang wajib dijakati, nisab. Nanti nisab ini tidak pada semua zakat. Zakat perhiasan ada nisab. Zakat simpanan, perhiasan disimpan, zakat peternakan. Apa nama batas minimal zakat ya? Batas minimal wajib zakat, sementara itu diartikannya. Ada nisab berarti ada apa? Wajib zakat. Wajib zakat. Makanya nisabnya nggak ada, wajib nggak zakat? Ya tidak. Tuh, contoh 2. Contoh 3. Nasab. Nasabnya apa? Keturunan. Bapak atau anak lahir dari orang tuanya, itu nasab ya. Adik, kakak. Yang kedua nikah. Ini sabab. Wajib dapat waris. Dapat waris itu hukumnya apa? Apa hukum mendapatkan waris? Wajib. Kalau ditolak, dosa. Batas minimal wajib zakat. Wajib dikeluarkannya zakat. Nah, ini hubungan antara wad'i dan taklifi. Jadi hukum taklifi itu lahir karena adanya hukum wad'i. Yang pertama sabab. Jadi ketika kita melaksanakan berbagai macam ibadah karena ada sababnya. Gampang punya usul fikih. Diperluas sedikit. Ya, kalau mau dikembangkan contoh lainnya banyak ya. Tadi datangnya bulan Ramadan sabab apa? Sabab wajib saum Ramadan. Tuh, contoh lain sabab. Wajibnya sholat 5 waktu, sababnya apa? Datangnya waktu sholat. Kenapa kita tidak sholat sekarang? Tidak ada sabab. Belum datang sababnya. Belum ada sabab waktunya. Itu logika usul fikih. Nah, cukup ya. Kita lihat lagi di buku. Sebetulnya ini urayanya di buku ada ya. Kita ambil contoh lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan zina. Zina itu ada 2 hukum. Ada hukum taklifi, wajibnya had baginya, dan adanya hukum wad'i. Zina sebagai sabab adanya kewajiban had. Tuh, contoh lain. Contoh lain adalah zina. Nah, zina ini sabab. Sabab ada apa? Ada wajibnya had. Had itu hukuman dunia. Dari Allah tapi ya. Kalau penjara hukuman siapa? Nah, kalau penjara mah hukuman manusia. Kalau hukuman dunia itu namanya had. Nanti ada had zina, ada had mencuri, ada had minum khamr. Jadi had itu biasanya pelanggaran berat. Untung Bu, gibah teh aya hadna. Mun gibah aya hadna ripuh. Misalnya had gibah. Had gibah mulutnya harus ditusuk oleh jarum. Wah, beratnya. Jadi had itu semacam potong tangan,
bagi yang mencuri, dirajam bagi yang zina, diasingkan bagi yang merusak. Ya, makanya begal ya. Kalau menerapkan hukum Islam, begal itu diasingkan. Kalau sampai membunuh ya dibunuh lagi. Kalau hukum Islam. Ya. Nah, namanya had. Jadi had itu hukum dunia. Nanti di akhirat tidak jadi dosa. Tidak jadi siksa. Kalau di dunianya ya. Kenapa kalau di dunianya tidak diberlakukan? Karena hukumnya belum 100% hukum Islam. Berarti yang bersangkutan wajib tobat. Wajib meminta maaf kepada yang dizolimi. Gitu ya. Tapi dosanya kalau belum jadi had, ya di akhirat saja. Nanti dalam fikih dosa ya, dalam pelajaran dosa, kemis sebelumnya kan kita sudah bahas, selain dengan tobat, dengan istighfar, dengan musibah, di antaranya juga dengan had. Selanjutnya, dilihat dari segi dampak dari sabab. Jadi sabab itu ada dua macam. Ada dua macam sabab. Nanti di bawah dilihat dari segi yang lain. Ada sabab yang berdampak kepada hukum taklifi. Berdampak itu apa? Berpengaruh. Jadi kalau ada sebab ini, ada hukum taklifi. Contoh, waktu yang telah dijadikan syariat sebagai sabab adanya kewajiban sholat. Datangnya bulan Ramadan, sabab adanya kewajiban saum. Jadi ini, dengan adanya sabab ini, adanya hukum taklifi. Nah yang ini kan. Adanya tergelincir matahari, hukum taklifinya wajib sholat. Adanya nisab, hukum taklifinya wajib zakat. Adanya, mohon maaf, junub, sabab apa? Wajibnya mandi. Adanya junub, keluar mani, keluar haid, keluar nifas, ada sabab, itu sabab untuk wajibnya mandi. Jelas Bu? Keluar angin, kemudian buang air kecil, buang air besar, menjadi sabab wajibnya wudu. Sabab. Ya. Jadi sababnya ada yang datang tiba-tiba, ada yang dilakukan oleh sendiri. Datang tiba-tiba ya waktu sholat. Kan tidak pernah kita memesan waktu sholat ya. Datang saja alamiah. Itu sabab nanti yang kedua. Sabab yang tidak mampu dilakukan mukallaf. Sabab yang kedua yang berdampak kepada kepemilikan atau kehalalan atau menghilangkan keduanya. Contoh, jual beli adalah sebab tetapnya kepemilikan. Jadi kepemilikan barang, harta harus jelas sababnya. Di antaranya adalah jual beli. Bu ya di mana barang sababna membeli, berarti sah kepemilikan. Jangan sampai barang kita tidak jelas sababnya di mana ya. Aima datang ti Allah langsung mustahil. Pasti ada sababna. Oh iya mah sababna lain jual beli. Naon atuh aya nu masihan. Itu bisa jadi sabab. Maka nanti sabab kepemilikan selain jual beli bisa hibah, bisa hadiah, bisa sodako, bisa ijaroh, banyak sabab dapat harta itu ya. Ada yang membagi dua, ada ijbar, ada ikhtiar. Ijbar itu artinya dipaksa dapat. Ada gak orang yang dipaksa dapat harta, ada gak? Ayo Bu, ayah saha ahli waris.
Ahli waris mah teu kudu usaha. Cicingnya menang. Itu namanya ijbar. Ijbar itu dipaksa. Ayah ibu-ibu daerah mananya, bab warisnya memang harus dikaji lagi. Dia menolak untuk menerima waris dengan alasan bung riweuh. Nah, alasannya tidak syar'i. Jangan menolak harta waris dengan alasannya bung riweuh. Berarti tidak mau ini wajib dapat. Terima dulu sesuai dengan hukum. Setelah diterima, butuh kembalikan lagi. Bebas. Ya, makanya ibu-ibu merasa tidak butuh, jangan ditolak langsung. Tahu dulu sabaraha bagian teh. Oh, sakieu. Atuh sakieu mah alit, teperyogi diinpakeun we ka murang kali. Silakan. Itu pahalanya 2. Pahala menerima berarti melaksanakan hukum waris, dapat. Pahala sedekah diinfak kepada yang lain, dapat. Jadi 2 pahala. Kalau menolak tidak, alasannya tidak mau riweuh, berdosa itu. Berdosa. Karena riweuh uruskeun waris duit loba, dosa, itu sombong. Wajib diterima. Itu titipan Allah. Tapi kalau itu ya Ustaz, tapi kalau misalnya itu sudah dibagi tetapi yang seseorang tidak mau memberikan pada yang berhak juga. Nah, itu zalim, gosob. Gosob namanya. Jadi gosob itu merampas hak orang. Ya dosa jelas. Gosob. Nanti dalam fikih muamalah namanya gosob. Orang sering menyebutnya gasab. Merampas. Jadi dalam fikih Islam, dalam fikih muamalah terutama, ketika orang bersepakat tahu hukum waris, lalu hak orang itu diambil, itu namanya gasab. Dan dosanya tidak akan diampuni sepanjang belum diberikan. Tapi ke akhirat sekedar mengingatkan boleh. Mana tuh harta waris teh? Di dunia kena diingatkan. Ya, berarti di akhirat oke. Hukum dunia tidak selesai, masih ada pengadilan akhir. Tapi kita dengan penuh perhatian mengingatkan terus, jangan sampai. Ya, dakwah itu kan dakwah juga. Mengingatkan, mengajak. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Sabab ya. Yang berdampak kepada tetapnya kepemilikan, kehalalan atau menghilangkan keduanya. Contoh, jual beli sebagai sebab tetapnya kepemilikan. Contoh lain, akad nikah sebagai sabab halalnya hubungan suami istri. Jadi akad nikah itu sabab menjadi halalnya suami istri. Talak, cerai sebagai sabab hilangnya kehalalan hubungan suami istri. Kerabat sebagai sabab berhak mendapatkan waris. Nah, ini sabab yang berdampak kepada kepemilikan. Jadi kepemilikan seseorang, halalnya seseorang mendapat harta, dalam Islam harus jelas sababnya apa. Kita punya tempat tinggal, punya kendaraan, aya sababna, naon sababna teh? Usaha. Nah, itu halal, kepemilikannya halal. Punya harta banyak, sababna naon? Korupsi, haram. Sepanjang hidup tidak akan berkah. Jadi jangan berharap keberkahan dari perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi yang lain. Jadi sabab itu ada yang mampu dilakukan mukallaf,
dari segi ada tidaknya kemampuan. Jadi kita mampu melakukan itu sehingga ada hukum yang lain. Ada juga yang kita tidak mampu karena itu alamiah, ketetapan Allah. Nah, yang pertama, sebab yang mampu dilakukan mukallaf. Contoh, membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja kira-kira mampu gak dilakukan manusia? Mampu kan? Ini ada sabab adanya kisos bagi yang membunuh. Kalau membunuh tanpa sengaja, ayah kisos teh. Misalnya bapak ibu teh tidur berdua, ibu maut lantaran katinggang si bapak. Misalnya, nah dosa tuh bapak. Tidak. Dan tadi niatan ngabunuh. Gitu. Tapi lamun sancana mawa peso, nah tengah aja cenah ieu mah. Itu mah sibhul amdi namanya. Mirip sengaja. Gitu ya. Jelas ya? Jadi tergantung ini sengaja tidak membunuh. Karena membela diri. Gimana Bu? Membela diri, membunuh karena membela diri. Nah itu mati syahid. Orang membunuh, tapi dia tidak niat membunuh. Gini, dalam hadis gini, al-qatil wal maqtul finnar kata Nabi. Yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Nah, belum selesai hadis itu. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka ya logis. Ada dia membunuh. Tapi kenapa yang dibunuh dia masuk neraka juga? Jawaban Rasul, yang dibunuh juga niat membunuh. Jadi niat berbuat salah. Makanya dia masuk neraka. Gitu. Nah, kalau ibu membunuh untuk membela diri, alasannya jangan disengaja. Disengaja abdi mah gitu. Misalnya anu ngabegal. Orang yang membegal udah kurang lebih cepat nih jatuh. Nah, itu betul sengaja. Tidak berdosa. Tapi kalau kita membela diri dengan niat membunuh berdosa. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh, Bu. Ada orang yang mau memperkosa seseorang, kan? Dia kan membela diri nih supaya nggak terjadi gitu. Jadi dia sejak kakinya gunting, misalnya baik dapat dibunuhnya orang ini supaya dia nggak diperkosa gitu. Membela diri. Nah, boleh membela diri. Berarti mirip sengaja itu. Jadi gimana dong? Iya, mirip sengaja aja itu. Nanti hukumnya ada beda. Oh, ada dosa berarti. Ya asal mirip sengaja membela diri kan? Iya, membela diri kalau nggak dia dibully, dia bakal diperkosa gitu loh. Ya, yang haram itu dua-duanya niat membunuh yang haram. Kalau tidak ada niat, ayo mah niatnya membela diri. Nah, itu mirip sengaja. Tapi masih jauh dari sengaja. Ada kena dosa juga dong. Makanya membunuh sengaja di sini. Sebabnya apa? Membunuh sengaja. Hukumnya adanya kisos bagi yang membunuh. Ini mampu dilakukan setiap orang. Ya. Contoh lain akad jual beli. Setiap orang bisa akad jual beli? Bisa. Nah, akad jual beli sebagai sabab adanya kepemilikan. Jadi kepemilikan harta, kepemilikan barang, itu sababnya harus jelas. Di antaranya adalah jual beli. Boleh. Mampu dilakukan mukallaf. Termasuk pernikahan dan juga upah sebagai sabab adanya hukum. Nah, ini yang pertama, sebab yang mampu dilakukan oleh mukallaf. Makanya apapun yang kita inginkan di dunia, cari sababnya, sekalipun kita tahu yang menentukan adalah
Allah. Kita ingin ke surga, nyemilari sababna. Mau ke surga, Bu? Sudah berapa sabab yang dicari? Mau ke surga? Ketika ditanya, aya naon di surga? Duh, kata terang, derek naon ke surga. Artinya gini, ketika orang ingin ke surga, pelajari dulu ilmu surganya. Itu. Ya. Ilmu surganya itu cari sebab-sebab ke surga teh naon. Surat Al-Mu'minun kan. Salatna khusyuk. Mun hayang ka surga salatna kedah khusyuk. Pelajari bagaimana cara salat khusyuk. Tuh. Itu mencari sebab itu. Apalagi yang diinginkan, ingin dapat ridho Allah, rahmat Allah, berkah Allah, cari sebabnya. Kata Allah harus bagaimana? Nah, itu sebab. Ya. Kemudian yang kedua, sabab yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf. Nah, ieu mah datang secara alamiah sesuai dengan ketetapan Allah. Contoh, masuknya waktu untuk kewajiban sholat. Siapa yang mengatur waktu? Allah. Tidak bisa kita yang mempercepat waktu. Ya. Ya. Contoh lain, kekerabatan untuk hak mendapatkan waris. Itu dari siapa? Dari Allah. Kita punya adik namanya Anu, wajahna kieu. Itu teh lain pesanan orang kan? Ya Allah, abdi teh hayang gaduh saudara teh nu beunghar. Kenyataannya biasa-biasa, tarimakeun eta. Ya. Nah, itu kekerabatan. Kalau punya suami istri, sababnya mampu dilakukan mukallaf tidak? Bapak ibu memilih pasangan. Itu sebabnya mampu dilakukan mukallaf tidak? Mampu. Mampu. Kan masalahnya jangan sampai kita mau itu gak mau gitu. Kan cita-cita mah yang jeung nu alus. Kan itu nambungan kumaha. Ya itu masalah. Ya. Mampu. Mukallaf teh orangnya. Orang yang terkena hukum. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Nanti kan ada batas. Batasnya teh kalau sudah mimpi basah laki-laki, kalau perempuan sudah haid, itu sudah mukallaf. Kalau bapak ibu punya anak, cucu di bawah 7 tahun atau belum balik, kita memerintah sholat kepada mereka. Siapa yang dapat pahala? Kita yang memerintah. Terutama usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, kita memerintah sholat, yang sholat serumah dengan anak kita, dengan cucu 7 tahun, 8 tahun. Tiap hari kita yang membangunkan, kita yang menyuruh sholat, nyuruh wudu. Yang dapat pahala yang menyuruh. Yang dianggap sepele itu teh. Kalau kita paham fikih rumah tangga, dengan di rumah tangga saja di surga ini seueur. Ya, di surga ini. Nah, sekarang kita memerintah kepada anak yang belum balik supaya kurban. Siapa yang dapat pahala? Sudah mukallaf belum? Belum. Jangan disuruh. Jangan disuruh. Ya. Ya. Yang saya baca, yang saya pelajari dari hadis, yang disuruh sebelum mukallaf itu sholat. Muru auladakum. Ada gak dalil? Nanti saya cari lagi ya sambil belajar ini. Dalil bahwa anak kecil disuruh kurban. Nah, belum menemukan.
Nah, itu sudah salah. Belum mukallaf. Kalau mau mendidik, hadis Nabi sudah menjelaskan sholat. Sekalipun belum balik, sholat mah diperintah. Tapi kalau belum balik, jangan dulu berzakat. Sok jang zakat ti bapak, kan belum mukallaf. Jangan disuruh kurban, jangan disuruh haji, jangan disuruh umroh. Sholat aja. Muru auladakum. Yang kedua saum. Nah, saum juga dalam rangka tamrinat. Tamrinat tuh latihan. Sama, Bu. Betul. Jadi itu namanya tamrinat, pelatihan. Nah, jadi dilatih. Dilatih untuk saum, dilatih untuk sholat. Yang ringan-ringan. Yang kita juga bisa. Kalau masalah kurban kan, kita lebih butuh daripada anak. Kita dulu sebelum anak. Karena kurban mah pakai uang. Kalau sholat, saum kan tidak. Nah, jadi kalau mau melatih untuk mendidik ibadah, sholat, saum. Bisa termasuk kalau begini gimana ya? Dalam satu organisasi misalnya, ya. Kita melihat kejoliman yang dilakukan oleh teman anggota. Nah, kita menegurnya dengan baik, tidak di depan orang, tapi yang bersangkutan tidak suka, malah memutar balik kenyataan. Nah, itu termasuk dosa atau bagaimana? Kayak marah dan mengkol jauh ya. Menegur orang mesti, Bu? Iya, misalnya kan nggak semua orang itu lurus aja. Oh ya, betul. Boleh. Bagian dari watawasaw bil haq, watawasaw. Boleh. Tapi nanti memang dalam fikih dakwah dipelajari juga. Caranya bagaimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. 3, wajadilhum billati hiya ahsan. Memang jadi penasehat baik itu ya belajar juga gitu. Dengan hikmah, dengan bijak. Naik mau'izah, naik mujadalah. Nah, itu secara hukumnya boleh. Bahkan jadi nilai ibadah. Mengingatkan orang ketika dalam kesesatan, dalam kebodohan, boleh. Nah, kita lanjutkan. Oh, selesai ya? Baru sabab nih. Kita sambung dulu dengan syarat. Jadi hukum taklifi yang kedua setelah sabab adalah syarat. Syarat secara bahasa artinya alamat atau ciri. Makanya nanti dalam pelajaran ilmu akidah, tanda-tanda kiamat disebut asratus sa'ah. Asrat itu syarat-syarat, maksudnya ciri-ciri. Ciri-ciri kiamat asratis sa'ah. Bahkan di hadis Rasul disebut min asratis sa'ah. Di antara syarat-syarat, maksud syarat di sana ciri. Jadi secara bahasa syarat itu artinya ciri. Secara istilah, nah ini mayalzamu min adamihi adamul hukmi. Sesuatu yang mengharuskan dengan tidak adanya sesuatu itu tidak ada hukum. Jadi kalau syarat mah tidak ada dia, tidak ada hukum. Sama gak dengan sabab? Seperti sama tapi beda. Tidak mengharuskan. Dengan adanya sesuatu itu ada hukum. Cik, Bu, mikirnya kena 2 kali lipatnya. Ya, ya, ulangi lagi. Dengan tidak adanya sesuatu itu tidak ada hukum. Tidak ada syarat berarti tidak ada hukum. Dengan adanya syarat juga tidak harus ada hukum. Jadi kata kuncinya syarat itu tidak bisa menyendiri. Itu kata kuncinya. Ada syarat ini tapi syarat lain tidak ada hukum. Contoh nih.
dalam pelajaran fikih sholat, syarat sholat kan tidak satu. Syarat sholat satu harus Islam, dua harus menutup aurat, tiga harus menutup aurat, bersih dari hadas, menghadap kiblat. Nah itu syarat sholat, baru disebut sholatnya sah. Nah sekarang orang sholat, dia Islam, menutup aurat tapi teu wudu. Nah berarti tidak, karena wudu syarat sholat. Makanya tadi tidak cukup syarat itu satu. Di mana-mana syaratnya lebih hiji. Aya bu nu syaratnya hiji naonnya? Syarat asup surga hiji naon? La ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah syaratnya aya 8. Syarat masuk surganya 1, tapi syarat dari yang 1 jadi 8. Ilmu kan yakin, syarat la ilaha illallah. Sekali lagi, syarat itu sesuatu yang mengharuskan tidak adanya, tidak ada hukum. Tidak ada syarat berarti tidak ada hukum. Kemudian tidak mengharuskan dengan adanya sesuatu ada hukum. Karena kalau sendiri tidak sah. Kita lihat contohnya. Haul teh satahun. Di budaya kita sok aya nu haulan. Berarti tahunan. Memperingati 1 tahun kematian. Aya di Islam begitu. Budaya itu di orang tuh masih kayak dina syariat Islam cekap ngadoakeun leuwih ti cukup eta. Ku ngadoakeun oge geus mulia pisan dan tidak harus 1 tahun sekali. Tiap hari lebih banyak lebih baik kan gitu. Jadi itu mah budaya. Budaya itu bukan agama. Tapi agama tidak menghalangi budaya selama tidak bertentangan. Jadi kalau orang meninggal itu setiap tahun kan suka dikasih buku apa sih pangeran. Ya tanya aja Bu kalau belajar usul fikih itu sababnya apa? Sabab mengadakan haulan itu apa? Kalau menetapkan sebab harus dari Quran hadis. Itu aja sederhana. Kalau kita belajar usul fikih ya sederhana saja. Itu kan hukum. Orang mengadakan perayaan haulan 1 tahun berarti mengadakan 1 amalan. Sedangkan amalan itu ada sababnya. Sababnya apa? Ya sababnya mah aya nu maot. Mana dalilna mun aya nu maot teh kudu dikieukeun. Tuh kan aya. Jadi kalau berdiskusi dengan yang tidak belajar usul fikih susah nyambung. Nah, makanya doakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah sesama mereka umat Islam. Karena tidak nyambung nanti. Ya. Makanya ada hidayah, ada dolalah. Kalau orang tidak sedang ada dalam hidayah berarti ada dalam ari dolalah teh ngamalkeun tanpa ilmu. Itu aja. Ya karena kita harus mengamalkan ilmu. Ya kalau yang belum tahu ilmunya tahan dulu, jangan diamalkan, takut menjadi dolalah. Gitu ya. Makanya dalam Islam tuh kita dididik apik ya. Apik wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikuti apa yang tidak tahu ilmunya. Ya. Jadi diam tidak mengikuti itu bagian dari mengamalkan ayat itu. Nah, kamu cicing wae tengiringan haulan. Eta ka saur ayat ieu. Itu cicing teh gawe kan. Jadi beramal itu tidak harus bergerak. Berdiam pun beramal. Jalmi teh teu aya gawe, aya cicing. Berarti gawe teh cicing. Jangan dianggap orang diam itu tidak bekerja. Bekerja dia. Bekerjanya diam. Teu aya gawe hirup teh cenah cicing wae.
Iya, itu gawe. Beramal dalam Islam tidak harus bergerak. Meninggalkan apa yang dilarang bagian dari beramal. Namanya tarkiyah. Tarkiyah. Tarkiyah itu meninggalkan. Aya ibu-ibu di Antapani naroskeun. Abdi teh cenah diulem dina acara naonnya? Lahiran teh 40 hari naonnya? Lahiran. Kalau ada yang lahir geningan seberapa bulan teh? Hah? 4 bulanan gitu. Hamil. Nah, 4 bulanan. Ya, jadi ibu itu teh diundang, kumaha cenah. Ya ibu bade naon hadir. Kalau ibu ragu, jangan. Diamnya ibu tidak hadir itu bagian dari beramal. Karena meyakini itu tidak disyariatkan. Dalam rangka nama. Ya. Kecuali dalam rangkanya jelas. Makanya dalam rangka itu sebab. Sebab. Nah, kita sambung dulu haul. Haul adalah syarat wajib zakat. Tentu tidak setiap zakat ada haul. Pertanyaan, apakah setiap zakat ada haul? Tidak semua zakat berhaul. Tidak semua zakat harus nunggu 1 tahun. Zakat berdagang, tidak ada haul. Zakat Bapak Ibu beli perhiasan untuk dipakai, langsung. Tidak 1 tahun. Kemudian, nah itu infak. Kalau infak bebas haul, bebas nisab. Ada nggak zakat tanpa hisab dan haul? Tijaroh. Nah, para ulama mendiskusikan, kesimpulannya zakat tijaroh tidak ada nisab, tidak ada haul. Kalau zakat pertanian ada nisab, tidak ada haul. Zakat peternakan ada nisab, tidak ada haul. Zakat perhiasan yang disimpan ada nisab, ada haul. Tuh. Ibu suka dapat kan dari lembaga zakat yang rajin itu. Nah, itu jadi panduan. Pengirim tuh. Kirim. Oh iya, tabel zakat bagus itu. Mengingatkan. Sewain rumah itu harus dibuat zakat atau rumah sedekah? Infak. Karena sewa rumah itu bukan dagang kan ya? Iya, bukan dagang itu. Iya. Kalau bukan dagang tidak ada zakat tijaroh. Itu mah ijaroh. Jadi ada i, ada ti. Kalau tijaroh pakai ta, dagang, mengeluarkan modal. Kalau ijaroh, jasa. Ibu punya mobil disewakan. Aya tuh zakat sewa mobil. Teu aya, tapi wajib infak. Gitu. Itu bedanya zakat dan infak itu dari sisi memang zakat itu sudah ketat ditentukan. Dan tidak bisa ditaakuli. Ditaakuli teh dipikir-pikir hanya ta'abudi saja zakat. Kita lanjutkan dulu. Contohnya syarat haul 1 tahun itu adalah syarat wajibnya zakat. Tidak ada haul maka zakat tidak wajib. Dan tidak harus dengan adanya haul zakat menjadi wajib. Karena zakat bergantung juga dengan nisab. Nah, itu contohnya. Apakah haul itu syarat zakat? Iya, tapi juga disertai syarat lain. Haulnya ada, hartanya tidak ada zakat. Abdi tiap tahun beda tahun teh pendak dengan hartana teh aya teh wajib. Ya,
Kamari 2022 ini 2023 anggar we arto teh sakit. Kamari 1 juta ayeuna 1 juta di tahun yang sama. Terkadang emutan zakat begitu. Jelas ya? Yang wajib zakat begini. Ayeuna teh bulan Agustus. Misal tahun kamari ibu teh uang di bank itu 200 juta. Lebih ke tahun ayeuna 200 juta belum dipakai. Utuh kene. Nah, sudah haul tuh. 200 juta itu wajib zakat. Jelas ya? Nah, gitu. Kamari gaduh artos 200 juta. Ayeuna Agustus deui sesana ngan 1 juta. Teu wajib zakat. Kan tos seep. Ya, sakitu. Kan terkadang ngemutan zakat ari teu aya artos mah. Gitu. Gitunya. Infak itu. Nanti kalau zakat kita harus mencari nisabnya dan haulnya persentase 3. Kalau mau dikatakan wajib zakat, coba mana dalilnya? Zakat itu kan ta'abudi. Ta'abudi itu pakai dalil, tidak pakai logika. Kalau menurut logika, pirakunya dagang lotek wae kudu zakat. Dagang lotek. Piraku ieu nyewakeun imah teh zakat. Asa teu adil Islam teh, tak akal urang gitu. Memang kalau dalam urusan zakat ya gak boleh pakai akal. Dagang gorengan wajib zakat. Pakai modal dijual tijaroh. Ieu mah lain dagang gorengan, no. Sewa rumah, sewa mobil, terkedah zakat begitu. Tapi jangan tinggalkan infak. Nah, makanya MUI dalam hal ini mengingatkan seharusnya lembaga zakat mendatangi. Bapak punten, Bapak teh usaha teh maju pisan ya. Memang teh aya zakat tapi infak atuh Pak. Cek si Bapak teh abdi atos infakna kasih anu. Udah berarti selesai kita mengingat. Nah, karena infak itu tidak dibatas, infak itu kan bedanya dengan zakat, tidak ada persentase. Kalau bahasa Qur'annya, ibu bahasa Qur'an teh al-afwa. Al-afwa. Nah. Ari infak teh kedah sabaraha al-afwa. Ari al-afwa teh naon? Al-qadr zaid alal hajah. Kurang lebih itu bahasanya. Ukuran yang lebih dari kebutuhan. Ieu mah harus dengan keimanan tinggi. Lamun teu kuat iman dilalapkeun ku harta. Ya. Ada abdi teh kebutuhan teh sabulan teh 5 juta. Penghasilan 100 juta. Berarti dari 95 juta wajib infak. Melebihi itu. Kumaha lamun kebutuhan 5 juta penghasilan 3 juta tak kedah infak begitu. Nah itu Islam teh. Tapi bab ini orang sering lalai. Makanya tadi masalah harta Islam sudah rinci mengaturnya. Karena tadi teh mencari rezeki sekedar mengandalkan ikhtiar tidak cukup. Harus kuat iman, harus kuat ketakwaan. Makanya Umar tegas. Nu can ngarti pikih muamalah tong dagang di pasar. Hebat Umar. Naon sababna? Mun teu ngarti pikih muamalah dagang di pasar, ngedul kana ibadah. Ngedul kana salat, kadituna hubud dunya. Kadituna jadi abdud dunya, bukan jadi Abdullah. Orang yang paham fikih muamalah, lalu dia berdagang, berkah hartanya. Nah kita saksikan ngeri bu, dagang teh gudag-gudag keuntungan, lupa zakat, lupa infak, lupa sedekah, lupa wakaf, lupa hibah, lupa hadiah, banyak itu. Makanya kalau mau banyak harta, pelajari dulu ilmunya. Rasul itu tidak diminta tambah harta.
Rasul itu minta tambah ilmu gitu. Karena kalau orang ilmunya tambah, punya dan tidak harta, ku ilmu mah jelas. Nah gitu masalahnya ya. Jadi sokarunya Bu. Jadi kasihan kepada yang banyak harta tidak tahu ilmu. Itu dalam ayat Quran itu apa ya bahasanya? Kalau dalam hadis mah dipacok orai gitu. Itu ada ya. Dipacok orai botak. Kepada siapa? Banyak harta tapi kikir. Dipacok cek orai teh ta ieu harta, ta ieu harta. Kurang lebih begitu di hadis ya. Bahasa itu. Pak, kita mengeluarkan infak sisa dari kebutuhan atau gimana? Mesti harus semuanya, misalkan kebutuhan kita cuma 10 juta. Sisanya misalkan 20 juta, apa yang 20 juta mesti dikeluarkan? Nah, tidak itu. Makanya karena dari 10 dari kelebihan ada yang menyarankan minimal 2,5. Itu mah dikiaskan kepada zakat terkecil 2,5. Jadi lamun mah tadi penghasilan sisa teh kebutuhan 10, penghasilan 20, sisa 10, berarti 2,5 di 10 seberapa? 250.000. Itu mah bukan dalil. Kalau mau iman tinggi lebih badai 50% lagi Bang. Yang kedua, jangan mempersempit mustahik infak. Nah ini jangan terbayang infak ke masjid ke fakir miskin. Eta nu cara raket di bumi ke infak kumpul. Ada istri, ada anak, ada adik, ada kakak, ada orang tua, ada paman, ada bibi. Itu mustahik infak. Mustahik infak. Makanya orang yang berpenghasilan bisa ngukur diri. Saya kebutuhannya berapa per bulan? Oh misalnya 5 juta. Tapi punya 10 juta. Berarti 5 juta sisa dialokasi. Oh ya jatah istri, jatah anak, jatah keluarga. Kalau jatah istri anak saja belum tercukupi, jangan lewat dulu. Nanti tidak mau kan, Islam itu tidak mau memberatkan. Setelah anak istri ada tabungan kita kalau umur panjang gitu ya, kita kan nggak mungkin minta ke anak ya, kalau anaknya mampu minta ke orang, ke kakak, ke adik, ke semua itu kan sesuatu yang tabungan ya. Kalau punya tabungan itu apa itu dosa? Wadiah namanya. Wadiah itu simpanan, tergantung makosid. Makosid niatnya apa, maksudnya apa. Kalau makosidnya investasi dan sebagainya, kalau itu maslahat ya boleh. Maslahat, investasi kemaslahatan. Yang tidak boleh adalah menimbun harta, tidak mau berbagi. Jadi itu mah belajar manajemen aja lah ya. Jadi ada apa? Ada yang ditabungkan, ada yang diinfakkan. Gitu. Betul. Iya. Terus gini Kak, saya mau nanya, apakah kalau ngeluarin zakat itu harus diikrar? Karena sebagian itu kita misalnya gini, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan suami, dengan semua. Kadang-kadang dia tuh malu, gengsi kalau kita ikrarin. Jadi mending diem-diem dengan Allah ya. Diam-diam itu maksudnya orang yang menerima tidak tahu gitu atau? Oh ngasih. Ini zakat saya loh. Ya betul. Jadi zakat itu tapi dia datangnya butuh, kita ngasih. Tapi kalau kita bilang ini saya lagi ada duit, saya zakat buat kamu, ya hindari itu. Akad saja dengan Allah, karena zakat itu ibadah kepada Allah melalui manusia. Tapi tidak mungkin orang berakad dengan Allah itu kalau ilmunya dulu belum tahu. Makanya ketika diserahkan, apakah syaratnya harus diikrarkan bahwa ini zakat? Tidak diharuskan. Dengan Allah berakadnya. Kecuali dia ingin konfirmasi, Bu, itu artos naon? Ayo mah sakedik zakat gitu. Dengan santun tetap boleh.
tapi tidak diharuskan. Ini waktunya sudah 11:30. Barangkali itu dulu. Gimana, Bu? Nah, ya, kita tampung ya pertanyaan edisi berikutnya. Silakan. Yang pertama, apakah tijaroh ada batas minimal, namanya nisab berarti? Nah, maka yang lain masih ada. Maka Bu. Zakat. Oh ya. Betul. Berarti pertanyaan mendasarnya dulu ya. Adakah zakat penghasilan? Tanda tanya. Ya tina usul fikih menggol karena zakat. Nyambung teh. Nyambung. Karena usul fikih teh memahami hukum, di antara hukum teh zakat. Enggak. Oh ya. 3 berarti ya ditambung. Cekap heula panginten. Tilu oge bab zakat sadayana. Kalau hukum haji itu, misalkan ada orang yang hamil, terus ditingkatkan dikawin, maka sekarang itu tidak ada kan malah dikawinkan. Nah nanti saatnya kan tidak di dunia ini tidak ada kan, apalagi di sini gitu kan. Nah nanti gimana mengakhirkan Oh ya. Jadi 4 ya. Cekap lah Bu, 4. Yang pertama, zakat tijaroh hasil dari ini fatwa ya. Fatwa itu Bu. Jadi ketika Bapak Ibu punya pertanyaan lalu bertanya untuk ditahu kesimpulan hukum, namanya istifta. Istifta itu meminta fatwa. Nah ini fikih bertanya dulu ya. Jadi bertanya teh aya fikihna gitu. Istifta. Jadi Bapak Ibu punya persoalan ingin ditanyakan supaya tahu hukumnya apa, namanya istifta. Istifta itu meminta fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa itu penjelasan hukum syariat. Nah, yang saya sampaikan fatwa diantaranya fatwa Dewan Hisbah untuk zakat tijaroh. Nah ini fatwanya, dan terutama ini sudah jadi keputusan resmi, tidak ada nisab, tidak ada haul. Berarti konsekuensi hukumnya, orang yang berdagang harus rajin mencatat modal. Harus bagus pembukuan, pencatatan modal. Nyambung dengan pertanyaan yang ketiga ya. Yang saya tahu dari modal. Dalilnya minal bai'il ladzi kunna nu'idduhu, dari jualan yang kami siapkan. Oh, berarti yang kami siapkan itu modal. Berarti yang punya profesi dagang rajin-rajin mencatat modalnya. Dari modal periodik bisa, pengeluarannya periodik. Periodik itu apa? Bisa bulanan, periodik, bisa mingguan, atau non periodik juga bisa. Kalau saya Bu biasanya insidental. Saya juga dagang kecil-kecilan Bu. Dagang buku kan. Dagang buku kan ngeluarin modal. Saya catat 1 tahun Ramadan. Oh sekian. Keluarkan Ramadan biasanya. Boleh.
Kalau dagang bala-bala modalna harian sehari 10.000 langsung zakat riweuh. Bulanan we dagang bala-bala mah 10.000 dikali 300.000 keluarkeun zakat. Tapi supaya keluar zakat teh kuat, pakai amil lembaga. Boleh gak mengeluarkan zakat teh ke fakir miskin? Boleh. Tapi tenyunah. Boleh. Maksudnya kurang afdol. Makanya disarankan kepada lembaga. Lembaga itu selain disyariatkan juga disahkan oleh negara. Jadi hukum negaranya ada. Jadi sekali lagi, tidak ada nisab, tidak ada haul dari modal. Makanya yang berdagang jangan hanya mengejar untung, tapi lupa mencatat modal. Ada juga memang pendapat dari keuntungan. Kira-kira nu gampang nu mana? Kalau yang saya baca di hadis dari modal itu, tulis saja pengeluaran itu seberaha. Tah gitu. Iya. Lalu pertanyaan lagi, ari ongkos itu modal bukan? Sanes modal ongkos. Kan sanes kanggo dipeser gitu. Bukan untuk dijual, pengeluaran aja. Ibu teh pengusaha gitu. Ongkos kirimnya 1 juta, tidak ditambah ke modal. Cukup aja. Bersih modal. Ongkos kirim, ongkos penjualan dan sebagainya jangan dihitung. Ongkos belanja teh belanja barang. Iya, tidak Bu. Murni barang aja. Nanti ribet Bu, nanti ribet teh ke uang makan ya modal deh. Itu operasional. Ya, betul. Jadi operasional itu tidak terkena, tidak bagian dari modal, bukan bagian dari modal. Tuh. Nah, ini yang kedua tadi ya. Zakat penghasilan. Kita tidak bisa menutup mata karena matanya masih terbuka. Ini ada 2 pendapat, Bu. Saya sampaikan saja. Ada 2 pendapat. Hanya ini dua-duanya fatwa. Sekali lagi, fatwa itu penjelasan hukum. Kita boleh memilih fatwa mana saja kalau bukan bagian dari ormas. Kalau bagian dari ormas harus mengikuti fatwa dari ormas itu. Contoh misalnya Muhammadiyah mengharamkan rokok ya. Kalau tidak salah ya. Jadi cek lagi. Berarti anggota Muhammadiyah haram rokok. Muhammadiyah ya. Anggota Muhammadiyah merokok haram. Mengikatkan. Jadi itu bukan fatwa. Namanya qada. Jadi Bu, proses orang mengamalkan hukum jadi panjang tuh. Proses dari fatwa ini fikih apa ya? Fikih hukum. Jadi keputusan, ada keputusan, kemudian keputusan ini hasil dari fatwa. Nah, fatwa ini hasil dari ijtihad. Nah, jadi gini prosesnya. Proses mengamalkan hukum. Jadi panduan hidup bagi kita. Orang berijtihad berarti dia mau mencari fatwa. Berijtihadnya berpikir, membaca Quran, membaca hadis, mengkaji usul fikih, mengkaji ilmu hadisnya. Geus capek-capek gitu. Lahirlah keputusan namanya fatwa. Nah, jadi fatwa itu penjelasan hukum hasil ijtihad. Jadi proses mencari, meneliti, menggali itu namanya ijtihad. Hasilnya disebut fatwa. Nah, kita bertanya,
tentang hukum Islam. Berarti mencari fatwa. Kalau orang menyimpulkannya ijtihad dulu. Kalau kita mah ingin asaknya kan? Asakna we. Clear hadis nama kan gitu. Berarti mencari fatwa. Nah, kalau dalam organisasi yang sudah resmi, fatwa itu berubah menjadi keputusan. Keputusan itu lebih kuat lagi. Bedanya kalau fatwa tidak mengikat. Tidak mengikat. Tidak mengikat itu apa? Diamalkan silahkan. Tidak diamalkan tidak masalah. Itu fatwa. Kalau keputusan ini mengikat. Keputusan iya mah. Seperti kita jadi warga negara Indonesia, kan sudah banyak keputusan. Tidak bisa menolak kan? Harus punya KTP, harus punya STNK, SIM dan macam-macam. Itu keputusan, bukan fatwa lagi. Nah, kalau fatwa tidak mengikat. Ketika kita sudah dapat fatwa, pilihan amalnya kepada masing-masing. Jadi tidak ada tuntutan bagi yang menerima fatwa untuk mengamalkan. Karena tidak mengikat. Nah, karena Bapak Ibu dalam hal ini bertanya masalah ini, saya sudah baca beberapa fatwa tentang ini. Terutama ini, zakat penghasilan. Memang ada yang mengatakan zakat penghasilan itu 2,5. Berarti menganggap ada zakat penghasilan. Fikihnya begitu. Pendapat kedua, tidak ada zakat penghasilan itu, bahasa lainnya zakat profesi. Dokter, dosen, itu artis gitu. Kan bertanya, apakah ada zakatnya? Gitu ya. Apakah ada zakatnya? Kalau saya memilih nomor 2, Bu. Nanti jangan menutup diri, Ibu juga ada menemukan fatwa nomor 1. Kalau fatwa nomor 1 berarti wajib zakat 2,5. Hanya pertanyaannya sederhana untuk nomor 1. Bukan berarti saya menolak, hanya bertanya mengkonfirmasi saja. Apakah di zaman Rasul sudah ada sahabat yang berprofesi? Banyak. Sahabat tuh pengusaha, punya usaha. Termasuk punya profesi gitu. Ya kuli manggul ya profesi kan. Tidak ditemukan, bukan tidak ada, bahwa para sahabat itu mengeluarkan zakat dari profesi. Kalau sekarang kan sudah banyak profesi. Kayak PNS profesi sanes. Profesinya PNS. Nah, PNS bukan profesinya ya. Namanya itu ya pegawai negeri gitu. Profesinya kan beda-beda ya. Jadi tidak ditemukan dalil adanya zakat profesi itu. Makanya kan zakat itu sudah ditentukan. Tijaro, dagang, ternak, tani, emas, uang simpanan, itu wajib zakat. Punya profesi, punya penghasilan dari profesi itu, wajibkah zakat? Cari dulu ada nggak dalil. Mana keterangan nisabnya, mana persentasinya. Kalau yang tadi ada dalil. Karena tidak ada zakat profesi, bukan berarti tidak ada ibadah harta profesi. Kembali kepada apa? Infak. Kembali ke sini infak. Pertanyaan lagi, sekarang sistem mengharuskan 2,5 dipotong ya. Katanya, karena saya bukan abdi negara, katanya itu dianggap zakat. Sementara pemahaman kita tidak ada zakat. Bagaimana nasib uang itu?
niatkan infak. Beda niat saja. Tinggal ubah niat. Ada sistem amal bisa diubah. Tapi niat bisa diubah. Seperti apa ya? Ya ini seperti ini contoh. Itu termasuk kalau diperlebar profesi semacam dokter, itu notaris. Itu jangan dikira tidak ada kewajiban harta. Tetap ada. Hanya ada zakat, ada infak. Yang wajib 2 kan? Yang wajib 2. Sakitunya. Fatwa nomor 2. Kalau misalnya nih ada yang jual properti atau tanah atau apa, itu dia wajib zakat atau cuma zakat mau infak doang? Dagang, Bu. Enggak, kebetulan misalnya dia pengen dijual aja. Oh, untuk kalau dagang mah, kalau tidak dagang bukan. Tidak ada zakat. Tapi wajib infak. Yang terakhir tadi teh hamil dinikahkan, Bu, atau gimana? Ya, tapi itu misalkan tobat. Oh, ya. Kasusnya banyak ini. Gimana? Tidak ada had. Betul, tidak ada had. Karena di negara kita belum memberlakukan had. Yang berdosa yang mengurus negara. Kenapa tidak ada hukum Islam? Kalau rakyat, ya tidak ada. Bagaimana? Taubat saja. Bagaimana di akhirat? Ya, wallahu a'lam. Bisa jadi nanti saling menuntut, Bu. Saling menuntut nanti antara pimpinan dan rakyat. Bisa pembagian zakat misalkan kan ke arah zakat, tapi di sisi lain saudara banyak yang mengedepan itu bisa gimana? Mustahiknya gitu, Bu. Ya, saudara itu banyak. Oh iya. Kita yang kasihin atau misalkan. Oh ya betul. Nah makanya tadi disarankan zakat kita dititipkan ke lembaga. Tapi itu tidak jadi syarat. Kalau kita punya skala prioritasnya seperti tadi, ternyata dari kalangan saudara sendiri banyak mustahik zakat. Kalau membaca hadis Rasul, kalau niatnya menjaga silaturahmi, pahalanya 2 kali lipat. 2. Pahala zakat dapat pahala menjaga silaturahmi. Boleh, Bu. Boleh. Badai dititipkan ke lembaga amil, tapi mal mungkin di lembaga amil ke saudara urang gitu. Tebawuheun soalnya. Makanya sarannya adalah ya boleh, karena dalilnya ada. Jadi boleh secara hukum zakat itu langsung juga kita berikan. Tapi kalau kita bingung saha mustahik, lebih baik ya boleh. Ya nggak apa-apa, nggak harus. Ya. Tapi niat kitanya sudah kuat. Oh ini zakat saya untuk saudara. Tidak disebutkan untuk saudara itu zakati urang tong poho, olah gitu. Nah itu. Jika pula begitunya sudah jam 11:30 lebih. Barangkali itu yang bisa dibahas. Hukum taklifi menyisakan tema syarat dan mani' ya. Syarat belum selesai. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa dilanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mangga. Orang yang sudah ditinggalkan. Oh iya. Tapi mereka dia tuh ikut tabungan untuk kurban, kan di sana memang ada tabung gitu tiap bulan. Jadi pada waktunya tinggal hanya nyamain sedikit. Itu bagaimana? Misalnya perlu dihutang tapi sebenarnya tetangga. Oh iya. Betul. Hukum membayar hutang wajib. Hukum berkorban sunnah. Dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Kecuali hutangnya itu periodik, bisa dicicil. Boleh itu mah. Hutang cicilan ini mah
tapi dah diundang-undang gitu. Karena ada tempo sekian tahun. Makanya dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah dulu gitu. Cekap kan ya. Disarankan dulu mending lunasan we hutang heula. Karena nilai pahalanya yang wajib lebih utama kan. Melaksanakan yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Jadi kalau orang hutang kan kaya ya Ustaz ya. Iya. Betul, betul. Kalau udah diingat sih, udah didatengin, udah dinasihatin juga sama Ustaz. Dia bilang nanti aja kapan-kapan kalau punya uang, kalau saya nggak bisa, nanti biar aja tanggungan anak-anak saya. Nah itu kalau kategorinya du usroh, nah di Quran ada Bu, surat Al-Baqarah 280-an. Pokoknya mah satu halaman sebelum bab hutang. Kalau statusnya du usroh itu apa? Wa in kana du usroh fanadhiroh ila maisarah. Du usroh itu adalah orang yang betul-betul sulit. Kita menilainya sudah tahu, sudah bisa ngukur dia punya hutang, tapi du usroh memiliki kesulitan. Jangankan bayar hutang, makan saja susah. Nah, maka kita yang menghutangkan panadiro antosan ila maisaroh sampai dia mudah. Nah, sepanjang kita menunggu dia bayar hutang kan sabar, menang pahala dengan sabar kan gitu. Tapi misalnya kita ingin bersedekah, bisa dianggap lunas, tapi tentu dengan bahasa yang ma'ruf. Kamu kan punya hutang 10 juta, sudah 10 tahun belum bayar, ya sudah lunas saja. Di ayat setelahnya, wa anta sodaku hairul lakum, sodakoh lebih baik. Kalau kitanya sudah lebih dari cukup misalnya. Nah, jadi lalu bagaimana orang ini membebankan kepada anak? Dalam fikih ini namanya kafalah, memberikan tanggungan. Boleh dengan catatan 3 pihak itu bertemu, harus bertemu, harus bersepakat. Orang tua kamu punya hutang, kamu anaknya tidak sanggup, mau nggak kamu jadi penanggung? Nah, dalam fikih namanya kafalah, menanggung beban pembiayaan orang lain, termasuk dalam membayar hutang. Boleh. Kalau anaknya menyanggupi, berarti sudah pindah hutang. Kalau anak tidak menyanggupi, balik lagi. Kumaha ieu teh anu kersa wae bisa. Begitu. Belum ada akad, belum ada hukum. Betul, betul. Ya. Jadi sabab hukumnya itu akad. Akadnya itu mau bagaimana gitu. Ieu mah teu nyariosna naon, teu aya akad. Tidak ada hukum nanti, susah. Cekap pula begitunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.